Anda kembali di Closing Bell CNBC Indonesia. Kita masih berada di segmen khusus Fundamental Pundit. Masih bersama saya Safrina Nasution. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita yang sempat terpotong tadi. Kita bersama dengan Commercial Director PT Superior Prima Sukses Tbk Bapak Hendrianto dan juga Corporate Secretary PT Superior Prima Sukses Tbk Bapak Hendro. Pak Henry dan Pak Hendro, terima kasih bincang-bincangnya. Kita lanjutkan kembali di segmen ini. Jadi tadi kita berbicara mengenai the sweet spot dan juga mengenai capaian-capaian yang luar biasa Pak dari kinerja BLAST secara finansial. Saya ingin juga izin bertanya kepada Anda mengenai tantangan terbesar apa yang dilewati selama kuartal 3 2024 ini. Ataupun juga the whole year ya, karena kan ini sebenarnya sebulan lagi menuju penutupan 2024 ya Pak. So what's the biggest challenge for this year gitu? Mungkin dari kacamata Anda terlebih dahulu Pak Henry. Oke, jadi yang kita tahu dari data BPS ya, kita kan memang mengalami deflasi yang sekian bulan berturut-turut mungkin dari hingga September. Yaitu merupakan tantangan kita sendiri karena itu juga artinya daya beli masyarakat turun ya. Dan itu berturut-turut. Kalau turun tapi next month-nya naik masih oke. Tapi kalau turun berarti kan kita punya tantangan di satu pihak lini produksi harus jalan. Juga ada sekian karyawan yang kita juga harus hidupi. Jadi otomatis kita tuh harus mencari celah gitu ya. Itu sebenarnya tantangannya kita di tengah perlambatan daya beli kita tetap harus growth gitu ya. Jadi kita harus mulai lebih detail, lebih luas, lebih jauh, lebih lebar. Itu sebenarnya tantangan utama kita. Dari Bapak sendiri seperti apa Pak untuk tantangan dan hurdle yang Anda rasakan mungkin secara operasional, finansial ataupun tantangan menginfuse the culture untuk SDM atau seperti apa Pak? Kalau dari saya sih, pendapat saya sih mungkin sebetulnya dari kondisi perekonomian makro yang seperti di-mention oleh Pak Henry. Jadi dari luar ya Pak? Ya, yang memang pengaruhnya cukup besar buat kita sendiri. Yang di back office pun even juga merasakan ya betapa struggle-nya kita ya. Betapa sebetulnya kondisi di Q3 ini, especially Q3 juga kondisinya very challenging ya. Sangat challenging, tapi ya dari manajemen sendiri sih melihat ini ya sebagai suatu tantangan. Kita nggak mau nggak mau kita tetap harus responsif. So kita ya dalam Q3 kemarin mungkin fokus ke strategi untuk lebih ke penetrasi pasar ya. Jadi kita penetrasi di pasar yang seperti sedikit disinggung Pak Henry juga bahwa kita coba masuk ke daerah-daerah area-area yang tingkat pemakaian bataringannya masih belum tinggi ya. Oke, jadi Anda introduce produk Anda ke market-market yang memang penetrasi mengenai bataringan ini masih rendah gitu ya Pak? Betul, jadi istilahnya kita mengedukasi market ya, mengedukasi pengguna. Mungkin audiens CNBC Indonesia ingin, ada juga yang bertanya, saya yakin Pak, apa kelebihan dari batari, ini pertanyaan sangat fundamental ya, karena ini kan udah siapa ya, apa kelebihan dari bata ringan dibandingkan bata konvensional lainnya ya selain ringan Pak gitu ya, apa yang akan menjadi manfaat terlebih bagi bangunan yang menggunakan bata ringan dibandingkan bata konvensional? Mungkin ke Bapak terlebih dahulu. Di zaman sekarang ini kan semua kita mungkin juga sudah biasa cepat ya, jadi kayak waktu itu cepat. Jadi sebenarnya salah satu keunggulan itu, jadi bukan satu-satunya ya selain ringan itu ya. Dimensi dengan lebih besar dibanding bata konvensional itu berarti membuat proyek pembangunan suatu bangunan itu lebih cepat. Itu sebenarnya ya yang utama ya. Kalau dari segi yang lainnya itu ya kurang lebih ya, lebih ringan, lebih kuat, lebih tahan api, tahan api itu sebenarnya itu lebih ke arah kegunaan. Tapi sebenarnya dari segi speed itu sangat-sangat menguntungkan ya Pak ya, apalagi untuk konstruksi, pembangunan rumah dan lain-lain yang ada target tertentu untuk selesai. Kalau dari Pak ini seperti apa Pak Andrew Pak? Apa sudah disampaikan semua? Kurang lebih sebetulnya sama, cuma sedikit menambahkan saja. Ya mungkin karena bata ringan ini kan umumnya adalah industri ya, pastinya industri ya. Kalau bata merah itu kan banyak yang dilakukan oleh konvensional atau home industry. Betul. Which is untuk ketersediaan kadang kalau lagi musim bagus mungkin banyak bahan bakunya, ketersediaannya ada dan barangnya jadi secara harga mungkin lebih murah, atau tapi jika saat keadaan sedang langka mau cari barangnya pun susah. Nah kita di bata ringan karena adalah sebuah industri akan selalu ada sih. Akan selalu ada untuk housing industry ya, very primer ya Pak ya. Yes, betul. Primary needs for all the people lah ya dalam hal ini ya Pak. Tapi bagaimana Anda melihat juga bata ringan dan bata konvensional ini, apakah komplementer, apakah substitusi?
Mungkin sebelum kita ngomongin BLES lagi, saya ingin tahu pandangan dari Anda, Pak. Kita lebih melihatnya lebih ke arah substitusi ya, karena kegunaannya pasti sama ya. Jadi benar-benar untuk replacement. Oke, baik. Selanjutnya Pak, saya juga akan tanyakan kepada Anda untuk 2025, nih Pak ya, 2025 ke depan. Target pertumbuhan dan juga target kinerja di tahun ini sudah cukup baik, walaupun ada banyak challenge. Di 2025 akan seperti apa mungkin Pak, yang terlebih dahulu? Ya, jadi yang sebenarnya setiap tahun itu kan selalu ada tantangan tersendiri ya, dan kita yakin juga tahun 2025 itu juga pasti penuh dengan tentunya dengan adanya pemerintahan baru ya, kita berharap banyak, berarti kan sudah jelas siapa yang memimpin, roda ekonomi juga jalan lagi, kita berharap banyak untuk tahun 2025 tentunya juga kita bisa achieve ya, lebih daripada tahun ini tentunya dengan nanti beroperasinya plan yang kelima di Banjarnegara di tahun depan, tentunya kita juga ada peningkatan kapasitas ya, tentunya kita juga berharap kita juga mampu tumbuh kembali seperti tahun ini. Peningkatan kapasitas ya Pak ya, Mas. Jadi memang titik krusialnya adalah ketika nanti pabrik 5 ini beroperasi ya Pak ya, dan dalam distribusi kepada pasar-pasar ini lebih dekat lagi ya Pak ya. Iya. Oke, target sebulan ini nih Pak, mungkin untuk Desember untuk menutup 2024 dengan indah, kira-kira apa nih Pak untuk BLES sendiri? Apakah tetap ya distribusi, penetrasi pasar, seperti apa Pak? Ya, kita optimis memang sampai dengan nanti akhir tahun ini ya kita tetap tumbuh double digit ya, yang seperti kita harapkan, walaupun di tengah sekian tantangan ya, tentunya kita akan begitu, dan memang kita terus berupaya untuk selalu lebih rata, yang tadi saya infokan lebih rata, lebih lebar itu supaya kita mampu achieve, dan kita juga terus penetrasi terhadap daerah-daerah yang mungkin selama ini kita terlupakan. Kita dengan penetrasi kita harapkan juga akan menutup tahun ini dan sekaligus menjadi bekal untuk tahun depan bisa menyumbang pendapatan juga dari situ. Oke, baik, terima kasih banyak. Dari Bapak silahkan Pak untuk target 2025 dan mungkin target di Desember ini. Untuk Desember kita lihat sih mestinya ya, kita ngomong bicara secara kuartal 4, kita sih optimis ya bisa mempertahankan kinerja seperti di Q3 kemarin. Seperti yang disampaikan Pak Hendro juga, kita year to year kita supposedly di Q4 ini juga harapan kita bisa double digit juga pertumbuhannya year to year. Untuk tahun depan 2025, kalau kita bicara numbers, kita masih wrap up sih, masih wrap up. Tapi kita optimis ya dengan beberapa kondisi, dengan situasi yang lebih kondusif yang kita harapin di tahun 2025, tentunya pertumbuhan itu akan lebih baik diharapannya daripada di 2024 ini ya. Dan kita yakin seperti Pak Hendri bilang, kita setuju sih, pasti semoga bisa double digit ya. Tetap bertumbuh ya Pak, optimis bertumbuh. Pertumbuhannya kita yakin pasti ya. Dan milestone-nya juga kan nanti pabrik 5 juga akan diresmikan ya Pak ya, jadi semakin moncer lagi lah untuk BLES. Nah, bagaimana kira-kira BLES ini menyesuaikan strategi pemasaran nih Pak untuk mempertahankan pertumbuhan dalam kondisi pasar yang juga kita ketahui semakin kompetitif. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda, titik-titik distribusi dari Bataringan Anda sudah mencapai mana saja? Silakan Pak. Kalau kita bicara titik-titik distribusi, karena kita areanya memang pabrik Bataringan kita lebih banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah, otomatis di seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah kita setiap kota, setiap pelosok desa kita ada titik. Kemudian kalau kita bicara sedikit keluar pulau, mungkin ke Provinsi Bali ya, atau mungkin ke IKN yang sekarang lagi booming, kita juga ada beberapa orderan yang datangnya dari sana juga sih. Oke, dari Bapak silakan Pak. Iya, jadi yang kita lakukan selama ini kan juga lebih ke arah apa ya, di sedekat mungkin kita penetrasi di sedekat mungkin dengan pabrik ya, jadi supaya efisiensi logistik dan lain-lain. Dengan kita lebih efisien, harga lebih kompetitif, diharapkan bisa mereplace penggunaan bata merah ke bata ringan. Tentunya itu dengan tingkat pemakaian bata ringan yang masih rendah, tentunya itu peluang bagi kita untuk terus bertumbuh seiring dengan menggantikan bata merah. All the best Pak untuk BLES. Dan terakhir mungkin Pak, ini belum sebulan setelah pemerintahan baru dilantik, kita lihat juga sudah sering dengar Pak, mungkin arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah arah trajektori ekonomi di bawah kepemimpinan Kabinet Merah Putih ini adalah ekonomi kerakyatan ya Pak ya. Jadi memang pemerataan. Selain pangan yang mungkin related sama BLES adalah housing ya Pak ya, pembangunan 3 juta housing untuk rakyat dan lain-lain.
Adakah harapan dari Anda selaku pelaku industri konstruksi ya Pak ya, dan kira-kira regulasi apa yang diharapkan dari kacamata pengusaha di kepemimpinan ini untuk semakin memajukan housing dan juga tentunya memberikan manfaat untuk usaha Anda? Silahkan terlebih dahulu Pak. Ya, jadi yang mungkin kita harapkan salah satunya adalah kemudahan akses ke pembiayaan ya. Itu mungkin yang selama ini yang sering kita hadapi di masyarakat. Tentunya kita juga tahu ada backlog dari perumahan yang masih sekitar 10 juta kalau nggak salah lebih. Itu bagi kita adalah potensi banget ya. Jadi kita juga merasa salah satunya optimis tahun depan tuh karena juga ada ini program 3 juta rumah itu dengan tingkat ketidak punya rumah segitu banyaknya berarti bagi kita itu peluang. Tapi tentunya juga diharapkan dengan akses ke pembiayaan, kemudahan dalam kredit, tenor yang panjang itu sangat bikin kita juga itu sangat besar sekali potensinya. Gitu. Oke baik, silakan Pak Hendro. Oke, untuk harapan dan harapannya juga kita sih kurang lebih juga sama sih dengan yang disampaikan Pak Henry. Untuk menambahkan sedikit saja mungkin seperti yang kita ketahui di tahun depan adalah pengenaan pajak penambahan nilai kan meningkat nih jadi 12%. Betul. Tapi sejauh ini dari pemerintah juga cukup support dengan membebaskan PPN ya untuk housing yang baru. Ya, harapan kita sih ke depannya tetap akan ada subsidi semacam itu karena bagaimanapun yang pengguna akhirnya adalah yang dibebani sebetulnya untuk adanya pajak penambahan nilai ini ya. Dengan adanya itu saya kira akan cukup menarik minat untuk bisa istilahnya memberi kemampuan bagi pengguna untuk melakukan pembelian rumah yang baru seperti itu sih. Oke, baik, sudah cukup jelas Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas diskusi dan juga insight-nya Pak di Fundamental Pandit. All the best tentunya untuk the rest of the year sampai 2024 dan tentunya semakin moncer dan cuan lagi Pak di 2025 Pak. Amin, terutama thank you. Mengenai beroperasinya pabrik kelima ya Pak ya. Semoga semakin baik kinerjanya dan kita tunggu di Fundamental Pandit berikutnya. Terima kasih banyak Pak telah hadir di sini Pak Hendy dan juga Pak Hendro dari Blast. Terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Anda.